Direktur Wildan. Suara Alexa mengandung sedikit ketidakberdayaan. Oke, aku mengerti. Aku akan berhenti khawatir. Wildan kembali ke tempat duduknya dengan tidak nyaman. Dia tidak bisa menahannya. Dia terlalu takut pada Kenzie dan paranoid tentang betapa rapuhnya seorang wanita hamil. Namun, begitu Alexa masuk ke dalam karakternya, Wildan mendapati dirinya lupa bahwa dia hamil sampai adegan itu selesai. Potong. Waktunya istirahat dan bersiap untuk adegan selanjutnya, soraknya. Kenzie segera mendekati sisi Alexa dan bertanya, "Apakah kamu masih baik-baik saja?" Alexa menatap perutnya dan menjawab, "Dengan ayah mengawasi kita, bagaimana mungkin kita tidak baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Mari kita cari waktu untuk makan malam bersama lelaki tua itu." Kenzie melingkarkan lengannya di pinggang Alexa, memperlakukan Alexa seperti harta berharga kapanpun dia bisa. "Kamu siap memberitahu kakek?" "Dia tampil baik sebagai seorang kakek," jawab Kenzie dengan lembut. "Jika kakek mengatakan sesuatu yang menyakiti Alexa, dia akan membuatnya menyesal kembali ke Indonesia." Alexa terkikik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya tetap fokus pada perutnya. Saat dia syuting, Kenzie duduk di samping membaca buku tentang kehamilan dan bayi. Dan setelah dia selesai syuting, Kenzie mengurus kebutuhan gaya hidupnya dengan cermat. Terkadang, dia berharap syutingnya akan berakhir lebih cepat. Dengan begitu, satu hal yang perlu dikhawatirkan oleh Kenzie akan berkurang. Setelah rumor tentang Alexa tidak bisa memiliki anak mulai menyebar, kakek Alexa sebenarnya menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Secara pribadi, dia telah menghubungi Amanda beberapa kali untuk mengungkapkan betapa dia merasa kasihan. Dia pernah berharap meskipun Alexa tidak bisa kembali ke keluarga Geraldine, dia setidaknya bisa meninggalkan keturunan yang baik. Tapi sekarang, harapannya hilang. Bagaimana mungkin orang tua itu tidak merasa kecewa? Meskipun ia memiliki banyak keturunan, Alexa adalah satu-satunya yang benar-benar mampu memikul tanggung jawab bisnis keluarga. Di catatan lain, sejak Arsi diusir dari rumah keluarga, hati kakek mulai melunak. Bagaimanapun, darah lebih kental dari air. Jadi, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang dia buat, dia tahu pada akhirnya dia akan memaafkannya. Jam 2 siang hari itu, kakek Arifin mengunjungi panti asuhan seperti yang dia lakukan setiap bulan. Namun tak lama setelah mereka berangkat, asistennya melihat ada kecelakaan mobil yang menghalangi lalu lintas. "Lihatlah apa yang terjadi." Asisten Rian menganggukkan kepalanya dan segera menuju untuk memeriksa situasi. Sesaat kemudian, dia kembali ke mobil dan melapor kepada kakek, "Ketua, seorang wanita hamil tertabrak." "Itu, Nona besar." "Apa?" Kakek tertegun sejenak sebelum dia dengan cemas menegaskan kembali, "Dia dipukul?" "Tidak serius. Dia hanya pingsan dan ditolong oleh perawat dari klinik terdekat." "Ayo kita lihat," kakek Arifin berkata sambil mendorong pintu mobil hingga terbuka. Dengan bantuan asisten Rian, dia berjalan terlatih-tatih, selangkah demi selangkah dengan tongkatnya, menuju lokasi kecelakaan. Melihat Arsi terbaring di lantai dengan pakaian biasa, dia menggelengkan kepalanya, bawa dia ke dalam mobil dan bawa dia ke rumah sakit. "Tapi, apa yang akan kita katakan pada Nyonya?" Asisten Rian bertanya. "Amanda bukan tipe orang yang tidak masuk akal. Ditambah lagi, Arsi tetaplah cucuku. Bahkan jika dia salah dari ujung kepala sampai ujung kaki, sebagai kakeknya, aku harus tetap memaafkannya. Aku sudah tua sekarang, tidak banyak lagi yang bisa kulakukan. Bisa lakukan untuknya." Asisten Rian menganggukkan kepalanya, dan segera mendekati lokasi kejadian untuk mengungkapkan identitasnya. Dia kemudian membawa Arsi ke dalam mobil dan langsung mengantarnya ke rumah sakit. Wanita hamil itu berisiko mengalami keguguran.
Anggota keluarga harus merawatnya dengan baik, dan tidak melakukan apapun yang merangsang emosinya, dokter menyimpulkan setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh pada Arsy. Ya, dokter, kata kakek sambil menoleh untuk melihat keranjang rumah sakit. Arsy sudah bangun, tapi dia menolak berbicara. Kakek Arifin berjalan mendekat dan duduk di samping tempat tidurnya. Bagaimana perasaanmu? Aku terlalu malu bertemu wajahmu kakek. Arsy terisak, kuharap kakek mengizinkanku meninggalkan rumah sakit. Kamu adalah anggota keluarga Geraldine. Kemana kamu ingin pergi? Kakek Arifin menahannya. Apakah kehidupan di rumah tangga Giandra sulit? Kamu meninggalkan keluarga Geraldine dengan cara yang tidak menarik. Jadi, sebagai keluarga sosialita, keluarga Giandra pasti tidak memperlakukanmu dengan baik. Lupakan saja, pulanglah. Kakek hanya berharap itu kamu sudah berubah menjadi lebih baik. Kakek, aku tahu aku telah melakukan banyak hal untuk menyakiti Bibi dan Alexa. Arsy menangis. Dulu, aku memang ceroboh dengan keserakahan. Tapi sekarang, yang kuinginkan hanyalah menjaga anakku dengan baik. Anakku dan biarkan ia tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Pulanglah, pulanglah bersama kakek. Arsy menahan air matanya sejenak, sebelum akhirnya menerkam kepelukan kakek Arifin dan menangis. Namun, hanya dia yang tahu, betapa tulusnya dia. Rencana Ibu Linda efektif seperti yang diharapkan. Anak itu jelas merupakan kelemahan kakeknya. Memang benar, satu-satunya alasan kakeknya meminta Arsy pulang adalah karena dia sedang hamil. Jika mereka mengajari anak itu dengan baik setelah ia lahir, keluarga Geraldine mungkin punya harapan. Arsy akan bergantung pada kedua tangannya sendiri untuk memenangkan kembali keluarga Geraldine. Dia tidak sabar untuk melihat ekspresi terkejut di wajah Amanda. Kenyataannya, Amanda berada di Inggris karena pekerjaan. Jadi, ketika Arsy tiba di rumah, para pelayan terkejut, tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kakek telah menyerahkan rumah tangganya ke tangan Amanda, namun dia masih membawa Arsy pulang. Apakah dia ingin rumahnya tidak pernah damai? Namun, Arsy kembali kali ini dengan sikap yang sangat berbeda. Jika saya pernah menyinggung salah satu dari kalian di masa lalu, saya ingin meminta maaf secara resmi. Mulai sekarang, saya harap semua orang dapat membantu merawat bayi saya dan saya. Dia hamil, sementara berita tentang Alexa yang tidak bisa hamil menyebar dengan cepat. Arsy sebenarnya telah hamil. Semua orang memahami arti tersembunyi dari kata-katanya. Dia memperingatkan mereka bahwa dia punya anak di perutnya, jadi mereka harus ekstra hati-hati di dekatnya. Pembantu rumah tangga Geraldine tidak terkesan. Bagaimanapun, rumah itu dipenuhi dengan tawa dan senyuman setelah Amanda mengambil alih. Jadi, mereka tidak yakin apakah kembalinya Arsy merupakan berkah atau bencana. Andre adalah orang pertama yang menerima berita tentang kembalinya Arsy. Saat itu, dia sedang berlatih lagu barunya. Begitu dia mendengar bahwa dia kembali ke rumah dalam keadaan hamil, dia merasa sedikit curiga. Jadi dia segera menelepon Alexa. "Kakak Alexa, apakah kamu mendengar bahwa kakek membawa pulang kakak?" "Tidak, belum." Mata Alexa tanpa sadar menjadi gelap. "Kudengar dia hamil dan tidak hidup dengan baik di keluarga Giandra." Kakek akhirnya menyerah dan membawanya pulang. "Aku bertanya-tanya dari mana dia menjemputnya." Andre menolak untuk percaya bahwa Arsy telah berubah selama ini. Lebih baik, terutama karena waktu kepulangannya terlalu kebetulan. Fokus saja pada dirimu sendiri. Ibu akan masalah keluarga Geraldine. Amanda tidak lagi mudah ditindas. Jika Arsy memainkan trik apapun, dia pasti akan menemukan cara untuk menghadapinya. Mereka harus duduk santai dan melihat drama apa yang mungkin ditimbulkan oleh Arsy. Apa yang salah?
Kenzi memperhatikan ekspresi Alexa menjadi gelap saat dia meletakkan teleponnya. Kakek membawa Arsi kembali ke rumah keluarga Geraldine, jawab Alexa dengan tenang. Andre mengatakan bahwa dia tampaknya berubah menjadi lebih baik. Tapi, aku merasa dia akan terus menimbulkan masalah. Karakter Arsi tidak berkembang dalam semalam, jadi tidak mudah baginya untuk berubah. Ibu akan mengawasinya, kamu tidak perlu khawatir. Kenzi sepenuhnya mengakui kemampuan Amanda. Dia pernah belajar keuangan di masa lalu, jadi dia mengambil alih korps Geraldine. Cepat dan mengelolanya secara efisien. Dalam setengah tahun, kinerja perusahaan terus meningkat dengan stabil. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.